Tapi setelah tua, mereka punya banyak waktu luang, tapi mereka tidak sehat. Maka kita lihat banyak manusia yang kemudian tertipu dengan dunia ini. Mereka menghabiskan banyak sekali waktunya ketika masih muda untuk bekerja tanpa mempedulikan kesehatan. Mereka bekerja tanpa mempedulikan kewajiban mereka yang lainnya adalah berdakwah di jalan Allah. Kemudian ketika mereka sudah tua, mereka punya waktu luang, tapi waktu luang itu harus dibayar dengan uang yang mahal. Kenapa harus dibayar dengan uang yang mahal? Karena mereka sakit-sakitan dan mereka tidak memahami sebenarnya hakikat dunia ini seperti apa. Nah maka teman-teman sekalian, kita beruntung karena Allah telah memilih kita menjadi seorang muslim, menunjuki kita dengan cahaya Islam, dan dengan Islam itulah kita mendapatkan kesempatan untuk mencapai surganya Allah. Karena banyak orang-orang yang mencari apa yang sebenarnya kebahagiaan, tapi mereka salah mencari. Karena teman-teman sekalian, persilahkan saya sedikit ingin merefresh sebenarnya ngapain kita sebenarnya kuliah. Ngomong-ngomong, kita kuliah ngapain sih? Belajar. Setelah belajar terus ngapain? Bekerja, dapat kerja yang bagus. Pengen dapat gaji berapa? Per bulan berapa? 5 juta. Kalau cuma untuk dapat gaji 5 juta nggak perlu kuliah teman-teman sekalian. Cukup keluar dari kampus, jual gorengan itu sebulan bisa dapat 5 juta. Kira-kira pengen dapat gaji berapa? 10 juta. Kalau sudah dapat gaji 10 juta per bulan, terus mau ngapain? Setelah nikah mau ngapain? Punya anak. Setelah punya anak terus ngapain? Pertanyaan saya sederhana. Apakah punya duit banyak, nikah, lalu kemudian punya istri cantik, lalu kemudian bisa punya rumah bagus adalah sebuah kebahagiaan? Iya nggak? Enggak sih? Bahagia atau enggak sih? Oke, kalau gitu kita lihat. Pernah tahu perusahaan Hyundai tahu? Belum. Mobil Hyundai tahu? Buatan mana tuh mobil Hyundai? Korea. Buatan Korea. Ada seorang CEO, direktur mobil Hyundai itu di Korea. Dia kemudian mencapai posisi puncak, jadi direktur mobil Hyundai itu. Tapi teman-teman tahu matinya seperti apa? Dia loncat bunuh diri dari lantai 33. Berarti ternyata punya duit banyak, gajinya bukan lagi puluhan juta, gajinya gajinya ribuan dolar per bulan atau puluhan juta per bulan, ratusan juta per bulan gajinya, bukan lagi puluhan juta per bulan teman-teman sekalian. Tapi matinya tadi gimana? Loncat bunuh diri dari lantai 33. Berarti yang namanya bahagia itu bukan terletak pada materi. Betul begitu? Nah kalau gitu, kalau kaya belum tentu buat orang bahagia. Kalau miskin gimana? Apalagi, paham maksud saya? Kalau kaya itu belum tentu bahagia, apalagi miskin. Apa-apa minta, apa-apa minjem. Gak ada garam minjem, gak ada mobil minjem, gak ada motor minjem. Lebih gak enak lagi gitu kan ya. Berarti kaya gak buat bahagia, miskin juga gak buat bahagia. Kalau gitu yang buat bahagia apa sih sebenarnya? Apa sih? Sederhana juga gak buat bahagia terus sekalian. Jadi yang buat bahagia ini sebenarnya apa? Yang buat bahagia betul, keimanan. Tapi keimanan seperti apa yang buat bahagia? Jadi gini teman-teman sekalian, suka main bola nggak? Suka. Kalau seandainya yang buat bahagia main bola itu apa sebenarnya? Kalau kita bisa mencetak gol, kalau kita bisa menang, betul begitu? Tapi pertanyaan saya sederhana, pernah nggak teman-teman bayangin kalau main bola terus kemudian nggak ada garisnya, nggak ada garis outnya, nggak ada golnya, nggak ada aturannya, apapun boleh di situ. Boleh tendang orang, boleh kemudian pukul orang, boleh bawa bolanya di dalam baju, boleh kemudian gulat, boleh apapun. Kira-kira main bola jadi menarik atau enggak? Enggak. Berarti bahagia itu letaknya di mana? Ternyata setelah dilihat, bahagia itu adalah letaknya ketika kita bisa taat pada aturan tertentu, kemudian dengan aturan tertentu itu kita bisa kemudian memenangkan satu pertandingan. Gitu kan ya? Sama kayak hidup juga sama. Hidup ibarat sebuah pertandingan. Kadang-kadang orang nggak ngerti apa itu aturannya, kadang-kadang orang nggak ngerti apa itu goalnya, kadang-kadang orang nggak ngerti tentang kehidupan ini seperti apa, sehingga ketika mereka menjalani kehidupan sia-sia. Dan kebanyakan orang-orang setelah mati mereka nyesal. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti sebenarnya untuk apa mereka ini hidup. Contoh misalnya, ada sebuah cerita yang sangat sederhana tentang seorang nelayan yang lagi tidur-tiduran di bawah pohon kelapa. Setelah nelayan tidur-tiduran di bawah pohon kelapa, dia punya teman yang satu kelas dengan dia, lalu kemudian dia bilang gini, kamu nih orangnya males luar biasa. Lah kenapa? Ngapain kamu di bawah pohon kelapa ini? Tidur-tiduran, males-malesan. Lah terus yang tidur-tiduran ini bilang sama temennya, lah emang kalau kamu kenapa?
Saya ini kerja, gak kayak kamu males-malesan. Kamu cuma males-malesan tidur-tiduran di bawah pohon. Saya kerja. Lalu dia tanya, kalau kamu kerja untuk apa? Saya itu berusaha, pergi pagi, pulang sore, sore pergi, pulang pagi, untuk gimana cara bisa mencari ikan lebih banyak, ngambil ikan lebih banyak supaya bisa jual ikan lebih banyak. Lah, terus kalau kamu sudah jual ikan lebih banyak, terus kamu mau ngapain? Ya, saya akan menjual ikan lebih banyak lagi. Lah, terus ngapain? Dapat duit lebih banyak. Terus ngapain? Beli perahu yang lebih besar. Setelah itu mau ngapain? Ya, saya akan beli lagi perahu yang 2 lagi. Lah, kalau sudah punya 2 perahu gimana? Saya bisa mencari ikan lebih banyak lagi. Lah, kalau sudah mencari ikan lebih banyak lagi, bisa beli perahu 3. Lah, kalau sudah beli perahu 3, bisa dapat ikan lebih banyak lagi. Lah, terus ngapain? Bisa beli perahu 5. 1 dipakai, 4 disewa. Lama-lama kita nggak usah lagi menjala ikan, biar orang lain yang melakukan, kita tinggal sewakan perahu saja. Lalu yang malas-malasan nanya lagi, lah terus kamu mau ngapain lagi? Kalau sudah begitu, saya sudah bisa santai-santai. Lalu dia bilang, nah yang kamu sudah bayang itu yang saya lakukan sekarang. Paham teman-teman sekalian? Kenapa? Karena dia nggak tahu tujuan hidup. Lah, kalau tujuan hidup cuma dapat duit untuk dapat senang-senang, teman-teman bisa senang-senang tanpa dapat duit. Betul begitu? Tapi dapat duit, senang, ini ternyata bukan tujuan hidup. Jadi gini ceritanya, ada perbedaan antara senang, antara tegang sama bahagia. Apa bedanya? Senang, tegang, sama bahagia. Jadi kalau bahagia itu identiknya dengan tenang. Kalau orang tenang tuh bahagia. Contoh, senang, tegang, sama bahagia atau tenang. Kalau orang dapat, dia pasti senang. Betul nggak? Dapat duit 100 juta, senang nggak? Senang. Tapi belum tentu bahagia. Orang dapat duit 100 juta, kalau dia nggak segera keluarin itu duit, dia pegang itu duit, dia tahan itu duit, maka dia pasti tegang. Maka kalau orang yang suka menahan sesuatu itu pasti tegang, betul nggak? Ya. Suka sama seseorang belum bisa nikah, tegang nggak? Tegang. Nah, kenapa? Rasanya deg-degan, gitu kan ya? Nah, kalau orang yang suka nahan-nahan tuh nggak baik, gitu kan ya? Nahan kencing, tegang, gitu kan ya? Nah, itu nggak enak juga. Nah, maka kalau orang dapat senang, kalau orang tahan tegang, kalau orang melepaskan baru tenang. Maka orang melepaskan itu apa? Orang yang kemudian mendapat sesuatu lalu berbagi dengan sesuatu tadi, itu baru kemudian bahagia. Lah, makanya banyak orang-orang di barat, banyak orang-orang di timur, banyak orang di Amerika, banyak orang di Eropa, banyak di Jepang, dan banyak di Korea. Mereka sebenarnya jalan dan mencari apa sih sebenarnya arti kebahagiaan ini sebenarnya. Mereka cari lewat duit, ternyata mereka nggak dapat. Mereka cari lewat kenyamanan, mereka ternyata nggak dapat. Ada yang sudah pernah pergi ke Jepang? Belum. Nanti insya Allah saya doakan kalau teman-teman suatu hari nanti pergi ke Jepang, teman-teman akan lihat di situ super teratur teman-teman sekalian. Ketika saya pergi ke sana, saya telepon teman saya yang satu kosan. Tahu nggak, trotoar di Jepang lebih bagus daripada kamar kos-kosan kita dulu. Iya serius. Dan WC di terminalnya Jepang itu jauh lebih bagus daripada WC kita di rumah. Saya bilang gitu lah. Kenapa? Saking bersihnya luar biasa, teraturnya luar biasa. Jadi kalau Anda naik kereta di Jepang itu berdasarkan menit dan berdasarkan detik. Kereta akan datang 30 detik lagi, beneran datang 30 detik lagi. Jadi kalau kita mau pergi satu tempat ke satu tempat yang lain, di Jakarta, Bandung itu bisa sekitar 2 jam. Padahal perjalanannya cuma sekitar 150 km saja. Bahkan sekarang 3-4 jam. Di Jepang 120 km bisa dicapai dengan waktu kurang lebih 45 menit saja. Sangat efektif luar biasa di sana. Orangnya benar-benar teratur luar biasa dan tempatnya bersih luar biasa. Tapi teman-teman sekalian, ternyata tempat bersih, segala macam teratur, segala macam tersedia nggak membuat mereka bahagia. Mereka habis makan, piringnya nggak usah dicuci, langsung masukin ke tempat pencuci piring, selesai. Habis mandi langsung masukin kemudian ke tempat pencuci baju, selesai, tinggal pencet, selesai, gitu kan ya. Ternyata nggak membuat mereka bahagia. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka bunuh dirinya setiap tahun sekitar 300.000 orang. Berapa setiap tahun? 300.000 orang. Atau sehari sekitar 88 orang bunuh diri. Tahu nggak artinya? Mereka merasa tidak bahagia. Karena mereka merasa tidak bahagia, mereka pikir mati bisa menyelesaikan stresnya mereka. Ternyata mereka bingung tentang yang namanya bahagia. Tapi seorang muslim sudah diajari dari awal apa itu bahagia. Apa itu bahagia? Ketika Anda betul-betul menyadari bahwa Anda ini ciptaan Allah, lalu kemudian hidup Anda itu beribadah pada Allah, dan ada satu tujuan yang jelas, yaitu adalah kemudian membuat agama ini adalah benar sesuai dengan perintah Allah. Lalu ketika mati kita akan menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebenarnya kebahagiaan yang sejati. Jadi kalau Anda belum pernah ketemu dengan kebahagiaan sejati, berarti Anda nggak punya Tuhan. Persis kayak orang Jepang, 300.000 orang bunuh diri setiap tahun, padahal hidupnya sudah enak. Eropa kira-kira sama nggak? Sama. Korea kira-kira sama nggak? Sama. Banyak yang bunuh diri. Nggak hanya bunuh diri, orang-orang di sana nggak puas dengan keadaan dia secara pribadi.
Kalau lihat di TV-TV kayaknya romantis banget kan ya. Itu cuma di TV-TV doang. Saya kasih tahu teman-teman sekalian, sinetron itu adalah buatan manusia ketika dia nggak puas dengan keadaan yang di situ yang nyata-nyatanya. Maka dia buat adanya sinetron. Cewek-ceweknya cantik-cantik gitu kan. Ternyata apa? Operasi plastik semua. Jadi hadiah anak SD ketika lulus kelas 6 SD adalah di Korea operasi plastik. Bisa dipahami ya? Kalau di sini kan hadiah apa lulus kelas 6 SD? Beli sepeda. Hadiahnya apa? Hadiahnya berjalan-jalan pergi ke Ancol di Jakarta. Kalau di Korea operasi plastik. Mau dioperasi mah hidung, mata, mulut atau sebagainya. Itu hadiah mereka. Kenapa? Mereka tidak puas dengan kondisi masing-masing. Sedangkan seorang muslim ketika benar-benar dia memahami adanya Allah dan tahu akan kembali kepada Allah, ketika dia selesai melakukan sholat, rasanya gimana? Alhamdulillah. Nah itulah kemudian kebahagiaan yang mereka nggak pernah rasakan. Yang kita rasakan bahkan cuma sholat doang. Yang kita rasakan ketika memberikan pada orang lain sedekah. Yang kita rasakan bahkan ketika kita berdakwah seperti ini. Ketika rasakan bahkan ketika kita kemudian tidur dan kemudian memenuhi hajat kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kemudian kebahagiaan yang sejati yang mereka nggak pernah dapat karena mereka nggak pernah merasa punya Tuhan. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Saya secara pribadi, dulu ketika saya sebelum beragama Islam, saya juga mencari sebenarnya Tuhan ini ada atau enggak sih? Saya merasa Tuhan ini ada atau enggak. Kemudian saya cari kemana-mana, Tuhan ini siapa? Kenapa Tuhan itu harus ada tiga? Kenapa harus ada tiga dalam satu dalam tiga? Saya bertanya-tanya dalam diri saya dalam diri saya secara pribadi. Kemudian sampai satu titik saya merasa sangat aneh. Lah kenapa? Gak mungkin Tuhan yang tiga dalam satu dalam tiga. Lah kenapa? Masa Tuhan tiga dalam satu dalam tiga? Bapa, Putra, Roh Kudus, tiga-tiganya satu-satunya tiga. Berarti Bapa dan Putra itu bersatu jadi satu. Namanya apa kalau begitu? Kan ya? Lah gimana kemudian kenapa Tuhan harus tiga? Kenapa Tuhan nggak empat? Kenapa Tuhan nggak lima dan sebagainya? Saya punya banyak pertanyaan. Ketika saya punya banyak pertanyaan, apa yang terjadi? Stres. Lah kenapa stres? Merasa nggak punya sesuatu yang diharapkan. Merasa nggak punya sesuatu yang digantungkan. Ketika kita nggak punya Tuhan, orang pasti lebih cepat stres. Orang pasti lebih cepat merasa tegang. Orang pasti lebih cepat merasa gagal hidupnya. Lah kenapa? Dia nggak punya tempat bergantung dan dia nggak punya tempat berharap. Kalau kita secara pribadi, kalau kita pengen sesuatu dan kita nggak dapat, siapa sebenarnya yang tempat kita minta? Allah, gitu kan ya? Kalau kita lagi dizolimi orang, lagi dipukulin orang, nggak bisa bales, apa yang kita bilang dalam hati? Biar Allah yang bales, punya harapan, gitu kan ya? Tapi apa yang terjadi di Jepang? Mereka nggak punya Tuhan. Maka ketika dapat nilai ujian dapat 3, dibully sama orang, diolok-olok sama orang, gue bunuh dia aja deh. Gitu. Itu terjadi di sana. Dan kenapa? Karena mereka nggak punya tempat bergantung tadi. Kebahagiaan mereka menjadi hilang, teman-teman sekalian. Oleh karena itu kita secara pribadi enak. Lah kenapa? Kata Rasulullah, Muslim itu memang ajaib. Kenapa ajaib? Urusannya tidak pernah salah. Kalau dia dapat kebaikan, maka kebaikan itu membuat dia bersyukur dan itu baik bagi dia. Kalau dia dapat keburukan, keburukan itu membuat dia bersabar dan sabar itu juga baik bagi dia. Maka seluruh urusan Muslim tidak pernah ada yang salah. Dia sekolah itu jadi jihad bagi dia. Ketika dia belajar itu jadi sesuatu kebaikan bagi dia. Ketika dia kemudian mau mendaftar sesuatu dia nggak dapat, dia yakin Allah pasti menyediakan yang lebih baik bagi dia. Betul begitu? Ketika dia kemudian suka dengan seorang cewek, kemudian dia kemudian taksir, dia nggak mau pacaran karena itu berdosa, kemudian dia lamar ke bapaknya, ternyata cewek itu nggak mau dan bapaknya nggak mau. Sial nggak kira-kira? Nggak. Dia bilang cewek itu nggak beruntung. Lah kenapa? Sudah menolak seorang laki-laki seperti saya. Kenapa nggak ada salah? Karena dia berbuat hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada kekecewaan bagi dia. Maka terhadap seorang Muslim hidupnya akan selalu bahagia. Kenapa? Semuanya untuk Allah. Dia nggak akan mudah kecewa. Dia nggak akan mudah stres. Contoh misalnya, ketika dia sudah belajar sungguh-sungguh, udah belajar betul-betul 100%. Ternyata ketika besoknya ujian, nilainya kemudian kecil karena dia mendadak sakit kira-kira. Dia kecewa nggak kira-kira? Enggak. Yang dia cari adalah prosesnya, bukan nilainya. Yang dia cari adalah kewajiban untuk belajarnya, bukan hasilnya. Karena Allah tidak pernah meminta hasil, tapi yang Allah minta dari kita selalu proses. Betul? Allah nggak pernah tanya kita akan masuk surga atau masuk neraka. Enggak. Yang Allah tanya kita adalah sudah sholat atau belum, sudah puasa atau belum, sudah benerin bacaan sholat atau belum, sudah baca Quran atau belum. Tapi tidak nanya hasilnya. Yang prosesnya inilah yang Allah perintahkan bagi kita, yang Allah inginkan bagi kita. Maka bagi seorang Muslim itu enak, teman-teman sekalian, hidupnya senantiasa bahagia. Lah berarti kalau teman-teman merasa stres, coba lihat dulu, ada nggak benar-benar ruang di hati kita ini bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa orang-orang nggak pernah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Karena dia nggak mau. Jadi gini ceritanya, ada peribahasa bahasa Jawa, judulnya Witik Tresno Jalanan Soko Kuliner. Pernah dengar? Belum pernah dengar?
kulino saat salah bukan kuliner. Iya, beteng tresno jalaran soko kulino. Artinya munculnya cinta itu karena sudah terbiasa. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa mencintai Allah, mencintai Rasul sehingga kita bisa kemudian dekat dengan Allah dan Rasul. Caranya terbiasa. Paksain caranya. Kalau teman-teman nggak membiasakan diri akan sangat sulit karena cinta itu datang karena terbiasa. Betul nggak? Contoh misalnya, bagi kita sih awalnya biasa-biasa aja. Kenapa sih orang bisa naksir cewek dan kenapa sih cewek bisa naksir cowok? Gara-gara terbiasa, benar nggak? Ini asrama ada ceweknya nggak? Kalau teman-teman nggak lihat cewek dan kalau teman-teman nggak sering lihat satu orang terus, nggak stalking di Facebook, nggak kepo di Twitter dan sebagainya, insya Allah nggak akan muncul rasa-rasa yang aneh-aneh. Tapi kalau cewek ada satu diliatin terus, lama-lama muncul. Betul atau betul? Itulah kemudian kaidahnya. Yang namanya cinta munculnya karena terbiasa. Awalnya kita nggak suka, tapi gara-gara bareng terus, gara-gara itu jadi suka. Makanya kalau belum siap nikah, jangan sering-sering lihat cewek. Kalau belum siap nikah, jangan sering-sering kemudian ngobrol sama cewek, karena pasti muncul rasa-rasa kayak begitu. Sama kayak kepada Allah dan Rasul. Kalau misalnya kita kemudian sering-sering kemudian berinteraksi dengan Allah dan Rasul, awalnya terpaksa, lama-lama jadi biasa, lama-lama baru jadi cinta. Saya secara pribadi, dulu kemudian tahu bahwa Allah itu ada, tahu bahwa Rasul itu benar, tapi ternyata tidak seperti ini rasa cintanya. Terus gimana caranya? Baca sirah Nabi, kemudian banyak tahajud, banyak baca Quran. Awalnya merasa terpaksa, awalnya sulit, lama-lama bisa meneteskan air mata ketika mendengarkan kisah Rasulullah. Lama-lama bisa meneteskan air mata ketika ingat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena terbiasa tadi. Kalau kita terbiasa, insya Allah kita akan kemudian lebih mencintai Allah. Kalau sudah mencintai Allah, insya Allah nggak akan ada rasa sedih. Kenapa? Hadis yang terakhir yang pengen saya ceritain adalah hadis tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah berkata bahwa tidak akan terjadi seorang hamba ketika dia mendekatkan diri kepada Allah dengan dengan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, maka kata Rasul, itulah cara yang paling Allah senangi ketika seorang hamba mendekat kepadanya. Jadi cara yang paling baik bertakarub kepada Allah, kata Rasulullah, adalah dengan cara melakukan kewajiban-kewajiban. Ya, pertama ya, cara paling bagus bertakarub kepada Allah dengan cara melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Setelah itu kata Rasulullah, mereka menghiasinya dengan amalan-amalan sunnah. Mereka hiasi dengan puasa sunnah, mereka hiasi dengan baca Quran, mereka hiasi dengan hormat pada orang tua, mereka hiasi dengan amalan-amalan sunnah yang lain, sampai Allah mencintainya. Nah kata Rasulullah, kalau Allah sudah mencintainya, maka apapun yang kemudian dia lihat adalah dia lihat dengan matanya Allah. Allah menjadi mata dia, di mana dia melihat dengannya. Allah menjadi tangan dia, di mana dia kemudian berbuat dengannya. Apapun yang dia minta akan Allah penuhi. Allah jaga dia dan Allah kemudian cintai dia. Nah inilah orang-orang yang dicintai Allah. Apapun yang dia minta, insya Allah Allah akan penuhi. Maka teman-teman tadi renungkan baik-baik. Ini sekolah, ini semester 1 dan semester 2 yang pertama, sampai nanti teman-teman lulus, ini cuma satu bagian kecil daripada hidup teman-teman sekalian. Lah kalau teman-teman sekalian menggunakan sebagian kecil ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kedepannya akan ada sesuatu yang memang kita perjuangkan, akan ada sesuatu yang memang kita cari. Tapi kalau teman-teman nyari dunia, gak akan habis-habis. Persis kayak cerita nelayan tadi. Paham teman-teman sekalian? Pada ujung-ujungnya teman-teman akan tahu, ternyata yang saya cari ini bisa saya nikmati dulu banget. Kalau cuma kenikmatan dunia yang saya cari, gak usah kerja, santai-santai aja. Itu kan yang dicari kan ya. Nah kayak nelayan tadi kan ya, gak perlu kerja jauh-jauh. Tapi kalau yang teman-teman cari adalah ridho Allah di akhirat, maka benar-benar dari sekarang gak boleh berhenti untuk bekerja, gak boleh berhenti untuk berusaha, gak boleh berhenti untuk belajar, gak boleh berhenti untuk berdakwah di jalan Allah, gak boleh berhenti untuk berbuat kebaikan demi Islam. Wallahualam bisawab, teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua bisa disatukan kembali. Kalau nggak di dunia, mudah-mudahan di akhirat, di surganya Allah, dan mudah-mudahan dalam keadaan kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya membuka dua sesi pertanyaan bagi teman-teman yang bisa yang pengen gitu ya lebih dekat dengan Ustadz Felix. Silakan saya buka dua pertanyaan sebelum beliau. Silakan satu lagi. Ya, silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yaitu tentang prinsip Pak Ustadz dalam menjalani kehidupan ini sehingga bisa menjadi seperti sekarang ini, bisa berkomunikasi dengan baik. Kunci dari semua itu
yang Ustaz Felix, yang Pak Ustaz jalankan apa saja? Untuk komunikasi dengan baik. Iya. Baik, terima kasih. Silakan yang kedua, boleh. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Bersyukur sekali kami sebagai seorang muslim di sini bertemu dengan saudara kita seiman yaitu Ustadz. Kemudian saya sedikit bertanya tentang kita di sini sebagai umat muslim, Ya. kebanyakan tidak bisa berbicara atau memberi nasihat kepada sesama muslim kami. Sementara Ustaz sendiri bahwa kami tahu bahwa sebelumnya Ustaz itu non muslim begitu, tapi hari ini mampu berbicara dan menasihati kami umat muslim begitu. Pertanyaan saya adalah bagaimana caranya, apa yang menjadi motivasi Ustaz sehingga mampu berbicara menasihati orang muslim begitu. Padahal kalau kita melihat memang Ustaz masuk ke Pak yang sebelumnya itu Pak beragama non muslim begitu. Jadi kira-kira apa menjadi kekurangan kelemahan kami sehingga kami tidak mampu memberi nasihat kepada saudara-saudara kami. Ya, mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, jadi pertanyaan hampir-hampir sama. Yang pertama adalah ternyata tentang bagaimana caranya berbicara di depan publik. Yang kedua, apa motivasinya sehingga saya bisa berdakwah seperti ini. Yang pertama, teman-teman sekalian, ada satu buku yang saya tulis, buku ketiga saya, judulnya adalah How to Master Your Habits. Bagaimana cara untuk menguasai kebiasaan. Jadi seluruh skill yang teman-teman mau kuasai, termasuk skill apapun itu, termasuk pelajaran dan sebagainya, itu semua tergantung yang namanya habits atau kebiasaan. Kuncinya cuma dua. Bapaknya namanya latihan, ibunya namanya repetisi. Bapaknya namanya siapa? Latihan. Ibunya namanya siapa? Repetisi. Segala sesuatu yang mudah bisa jadi susah kalau nggak biasa, dan segala sesuatu yang mudah bisa jadi susah kalau nggak biasa. Ini saya tes kalau nggak percaya. Hafal huruf A sampai Z? Hafal ya? Huruf pertama? Mudah? Mudah? Mudah. Oke, sekarang ganti. Z sampai A. Huruf pertama? Bingung? Katanya gampang. Nah, berarti yang gampang bisa jadi susah kalau nggak biasa, dan yang susah bisa jadi mudah kalau biasa. Pertanyaan saya sederhana. Saya mulai ngomong kayak begini dari kapan? Saya mulai berbicara di depan publik dari tahun 2002 setelah saya masuk Islam. Sekarang tahun berapa? 2014. 12 tahun saya melatih diri saya. Wajar nggak kalau saya bisa begini? Wajar. Kalau saya ngomongnya masih terbata-bata, itu justru tidak wajar. Tapi saya mengalami masa-masa itu. Kapan? Ketika saya baru mulai untuk belajar ngomong. Kalau nggak percaya, saya masih nyimpan beberapa video saya ketika saya masih belajar ngomong pada tahun 2002. Ketika 2 minggu setelah saya masuk Islam, saya ikut kemudian orasi ketika waktu itu RUU BHP, Badan Hukum Pendidikan. Nah, bukan BHP, RUU Sisdiknas. Nah, itu kemudian ngomongnya masih terbata-bata, ngomongnya masih belum jelas, ngomongnya masih belum meyakinkan. Lah kenapa? Karena belum banyak latihan. Lalu berapa lama latihan itu bisa dibuat sehingga bisa jadi seorang master? Ada penelitian judulnya 10.000 jam. Jadi kalau Anda melatih diri sendiri 1 jam sehari, maka setelah 3 jam sehari, kalau Anda melatih diri 3 jam sehari, maka setelah 10 tahun Anda akan dapat 10.000 jam tadi. Maka sejak tahun 2002 apa yang saya lakukan? Saya ngisi pengajian, saya ngisi adik-adik kelas, saya ngisi halqoh, saya ikut halqoh, kemudian ngisi pengajian umum, ngisi training, ngisi seminar. Ya maka jadilah saya seperti ini. Jadi saya seperti ini adalah hasil pilihan-pilihan saya 12 tahun yang lalu. Maka kalau teman-teman mau jadi seperti ini, ya gampang, ngomong aja terus di depan publik. Terus gimana caranya? Ya dakwah di depan publik. Awal-awalnya memang betul terbata-bata, tapi itu harus dilewati. Karena kalau enggak besok kita mulai, maka lusa akan terbata-bata juga. Kalau bulan depan kita mulai, terbata-bata juga. Mau terbata-bata sekarang atau terbata-bata nanti? Mendingan terbata-bata sekarang daripada terbata-bata nanti. Kayak berenang tuh nggak ada teorinya. Kalau kita cuma ngomong tentang teori berenang tapi nggak pernah nyembul ke laut, ya nggak bisa berenang-berenang. Gitu kan, ini ada teori cara berenang 500 halaman, tapi dia nggak pernah masuk ke air, bisa berenang nggak? Nggak mungkin bisa. Jadi ini caranya adalah latihan dan ulang-ulangi terus-menerus. Itu kemudian
kunci memahami atau kunci menguasai skill apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang menjadi sebuah motivasi saya untuk berdakwah di depan umum? Pertama, karena Allah mewajibkan itu. Kedua, ada janji yang sangat besar daripada Allah bagi orang yang berdakwah di jalan Allah. Wa man asarra qalam mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya, kata Allah, dibandingkan orang-orang yang menyeru di jalan Allah, mereka berdakwah di jalan Allah, kemudian mereka mengatakan dan mereka beramal soleh dan mereka mengatakan bahwa aku adalah bagian daripada umat muslim. Artinya dakwah itu menyelamatkan manusia. Kita nggak bisa ngitung pahala yang bisa didapatkan dari dakwah seperti apa. Nih saya kasih tahu. Teman-teman sekalian, tadi pagi sholat subuh atau enggak? Tadi zuhur sholat, asar, maghrib, isya, diterima Allah enggak? Diterima Allah enggak? Ada di sini yang merasa pasti amalnya diterima Allah? Ada di sini merasa pasti sholatnya diterima Allah? Enggak ada, termasuk saya juga enggak tahu. Tapi teman-teman sekalian coba pikirin baik-baik. Amal baik Allah belum tentu terima, tapi amal buruk Allah sudah pasti terima, betul? Dengan ya, amal baik kita sehari ini Allah belum tentu terima, pasti ada kurangnya. Ada yang kurang wudunya, ada yang ketika sholatnya nggak khusyuk, ada yang ketika sholat mikirin yang lain, ada yang sholat mikirin utangnya, gitu kan ya. Banyak sekali kemudian yang membuat ibadah kita tidak sempurna. Lah, bagaimana menutupi ibadah kita tidak sempurna ini? Tidak ada cara lain selain berdakwah. Makanya kata Rasulullah, ketika makan pakai tangan itu, ketika sudah selesai kan tangannya dijilat. Kenapa tangannya dijilat, tahu? Kata Rasulullah, ketika selesai makan nasi-nasi yang sisa itu atau makanan sisa itu dijilat. Karena Rasul katakan kita nggak tahu barokah mana yang ada di makanan itu. Maka barokah apapun yang bisa kita makan ya kita makan. Sama kayak amal, kita nggak tahu di antara kita ini amal siapa yang ikhlas. Ternyata setelah saya ngomong begini, ternyata teman-teman merasa terinspirasi dengan Islam, semakin dekat dengan Allah, yang dapat pahalanya siapa? Yang berbuat dan yang berdakwah. Paham ya? Karena saya nggak tahu pahala saya diterima Allah yang mana, saya berharap dari antum-antum inilah ada yang ikhlas, kemudian pahala saya naik dari Allah dengan terang-terang teman-teman sekalian. Itulah enaknya orang yang berdakwah. Nah, kalau teman-teman berdakwah, kita bisa mengharapkan yang seperti itu. Dan karena itulah kewajiban di dalam Islam salah satunya adalah berdakwah. Itu adalah motivasi saya. Yang kedua, saya pengen kemudian melihat Islam diterapkan secara total. Karena itulah saya kemudian mau datang ke sini, saya mau datang ke tempat-tempat yang lain untuk menyampaikan tentang Islam, supaya besok-besok ketika saya kemudian menyampaikan Islam ini muncul tunas-tunas yang baru yang kelak akan memperjuangkan Islam. Yang kelak besok-besok kita bisa melihat Islam ini ketika diterapkan secara total seperti apa. Dan insya Allah kalau Islam diterapkan secara total lebih daripada negara-negara maju yang teman-teman lihat sekarang, insya Allah. Nah, sekarang kenapa jadi begini? Karena Muslim tidak menerapkan Islam. Itu mungkin masalahnya. Jadi kalau Islam kita kembalikan pada kaum muslimin, insya Allah kita akan jadi jaya kembali sebagaimana zamannya Rasulullah dan sebagaimana janji Rasulullah Muhammad SAW. Baik, ini bisa saya sampaikan. Kalau dari salah saya mohon maaf. Ada yang baiknya berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga teman-teman mendapatkan kebaikan itu, dan mudah-mudahan teman-teman setelah ini bisa istirahat dengan baik, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di waktu yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena Ustaz Sharif juga pengen istirahat gitu ya, insya Allah karena untuk persiapan besok. Insya Allah nanti kita ketemu di besok gitu ya, di bedah buku udah pusing aja. Saya harap